tulisan recordingnya belum? Nah, sekarang masuk ke breakout room, klik more. Jangan yang tidak diminta, yang dijawab, yang diminta aja. Bergabung ke ruang diskusi ya, Bu? Yes. Yes. Ya. 3A. Berikutnya Pak Jubardi atau Bu Yanti. Pak Jubardi udah masuk belum ya? Di Akidah Akhlak A masih kosong. Pak Jubardi juga belum ada di sini. Oh, ada Pak Jubardi. Pak Jubardi silakan record dulu, terus kita menuju ke ruangan ya. Pak Jubardi Akidah tadi sudah dipanggil pengujinya ya, Bu Profesor Dr. Zubaidah Amir. Silahkan direkam dulu. Mana? Dada. Bu, mana yang ada hostnya itu? Muatan hostnya di mana? Mikrofonnya dihidupkan dulu Pak Jubardi. Belum hidup. Bagaimana? Ya Bu, ruangan Direcord dulu ya. ya direkod Bu, tapi ruangan yang tampil. Nah, ada istilahnya yang kita lakukan. Ruangannya Akidah Akhlak A ya. Pendalaman aspek asesmen. Nah, dalam rancangan pembelajaran, pendalaman aspek asesmen itu apa saja? Pengujinya Bu Zubaidah Amir atau siapa Pak Jubardi? Ya Bu. Nah, tadi kan sudah dipanggil kan? Cakupannya apa saja aspek asesmen itu Bu? Halo? Ya, aspeknya apa ya? Halo Bu. Langsung aja. Apa cara masuk? Sudah direkam kan Pak? Ya Pak, sudah Bu. Nah, silakan masuk breakout room-nya yang ada di situ Bu Zubaidah Amir. Dalam perjalanannya gagal. Ada nggak? Mana? Bu Zubaidah Amir ada di Akidah Akhlak A. Mana? Ya, kita lanjut. Ibu tahu nggak apa modul project? Klik join di Akidah Akhlak A. Tak mau. Buru. Baik. Nah, ketika kita mau merancang modul project itu, apa yang kita Tidak ada Bu. Gimana Mas Bu? Klik di tulisan more, ada titik 3 di pojok itu, pilih breakout room-nya. Di situ ada Akidah Akhlak yang di dalamnya sudah ada Bu Zubaidah Amir, Akidah Akhlak A. Baik, kita lanjutkan.
Apa? Ibu pernah buat proposal PTK? Ya. Apa aja komponennya itu proposal PTK? Ayo Pak Jubardi segera join. Baik, udah duluan. Terus apa lagi yang kedua? Kalau masuknya tahu. Klik di tulisan more. Di situ ada tulisan breakout room. Nah, terus apa lagi? Kedua, Ada titik 3 bagian pojok. Eko. Gabung. enggak. Dah. Ibunya. Eh, Tidak ahlak. A atau B, Bu? Yang ada Bu Zubaidah Amir di A. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Pak Jubardi sudah hadir. Kita mulai ya Pak. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jubardi, Bapak mengajar di mana? Di MI, Bu. MI Kuansing. Ya, MI Kuansing. MI Kuansing kelas Kelas 3. 3. Baik. Sekaligus sebagai kepala madrasah, Bu. Oh, Bapak kebetulan sebagai kepala madrasah juga ya. Ya. Baik Pak, ini saya sambil membuka modul ajar yang Bapak kirimkan ya di LMS. Ini materinya kebetulan tentang akhlak yang baik terhadap binatang dan tumbuhan. Betul Pak? Ini ya Pak? Ya, Bu. Baik. Sebelumnya Pak Jubardi ini menggunakan model pembelajaran apa ya? Menggunakan. Nggak terlihat di sini ya modelnya Pak. Karena ini RPP sederhana ya. Ya, Bu. Waduh, maunya harusnya yang lengkap Pak. Tapi pun paling tidak kan harus ada Pak. Walaupun RPP konsepnya kan paling tidak harus ada selain TP. Terus model pembelajarannya apa yang dipakai gitu. Nah, ini berarti ini catatan pertama saya Pak. Ya. Bapak harus memilih sebuah model pembelajaran. Apakah misalnya discovery learning, atau inquiry, atau PBL, atau PJBL, atau kooperatif, atau yang lain-lainnya. Terserah gitu ya. Dan ini untuk ke depan, supaya Bapak nanti di PPL-nya lebih matang, lebih mantap. Juga sekalian PTK-nya. Jadi Bapak membuat RPP sekaligus untuk PTK. Sama model pembelajarannya ya Pak ya. Ya, Bu. Terus Pak, profil PPRA ini Bapak ambil ta'adub, tawassuh, tatawur, wa ibtikar, dan tasamuh. Bisa Bapak jelaskan satu-satu ini apa Pak? Bapak pegang RPP-nya nggak sekarang? Mm-mm. Halo, Bu. Ya, Kalau ta'adub itu adalah berkeadaban, Bu. berkeadaban. Terus, Kalau eh, terus Pak. Futwa ya, Bu. Hah? Bapak nggak ada milih itu tadi. Bapak tadi nulisnya di apa? Di modul Bapak itu ada tasamuh, tawastu, al-ibtikar. Recording stopped. Hah? Kok recordingnya stop? Oh, enggak, kita tetap ya. Tawasu itu artinya berimbang. Berimbang. Terus, Kemudian tawasu itu artinya mengambil jalan tengah. mm-mm. Mutawatana, kewarganegaraan dan kebangsaan.
Hmm. Nah, Pak, kira-kira kenapa Bapak memilih itu? Bisa nggak Bapak jelaskan, Pak? Karena model pembelajaran di madrasah kini yang sekarang ini yang dituntut adalah PPRA, Bu. Artinya profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya. Ya. Yang dituntut dalam kurikulum merdeka. Recording Ya, stopped. tapi kan itu ada 10 sebetulnya, Pak. Ya. Dan kenapa Bapak memilih yang 3 atau 4 itu aja? Apa alasannya? Apa karena cocok dengan materinya, cocok dengan model pembelajarannya, atau bagaimana? Ya, cocok dengan materinya, Bu. Dengan model pembelajarannya. Coba dijelaskan, kenapa cocok? Karena di materi saya ini berkaitan dengan akhlak, ya, akhlak terhadap binatang dan tumbuhan. Terus? Itu mencerminkan sikap seorang yang harus dicerminkan oleh seorang siswa untuk menteladani, ya, menunjukkan sikap sopan, ya. Oh, adab, ta'adub cocok lah, Pak. Tapi kalau yang lainnya cocok nggak? Saling menyayangi dan yang lainnya, Bu. Nah, Yang lainnya itu tawazun, itu berimbang. nah, berimbang. Apa maknanya, Pak? Apa cocoknya dengan materi Bapak nih? Ya, kita harus menjaga binatang atau menjaga alam ini, termasuk kehidupan itu harus seimbang dengan apa namanya, dengan kepentingan duniawi dan ukhrawi kita. Hmm. Bapak nih masak-masak dipaksa-paksa ini harus cocok. Baik, berarti itu catatan kedua saya, Pak. Artinya ketika memilih profil pelajar Pancasila dan PPRA tentu harus dipikirkan kira-kira ini cocoknya yang mana sesuai dengan materi kita atau dengan model pembelajaran yang kita gunakan, gitu ya, Pak. Oke. Selanjutnya Pak Jubardi. eh Kira-kira teori-teori pembelajaran apa ya yang mendasari pengembangan modul ajar Bapak? Bu, di tempat saya ini tak muncul apa sebenarnya, Bu. Di tempat ini muncul, Bu. Masih muncul Pak, mungkin itu sinyal Bapak aja, tidak apa-apa. Tidak muncul juga nggak apa-apa, dengarkan suara saya saja. Kira-kira teori belajar apa ini yang mendasari eh, Bapak dalam mengembangkan modul ajarnya? Teori behaviorisme, Bu. Behaviorisme, kenapa Pak? Karena di situ adanya konsep pertimbangan menjaga dan perilaku baik terhadap binatang dan tumbuhan. Hmm. Kemudian yang kedua, konstruktivisme, Kenapa? di mana siswa di situ berdiskusi dalam kelompok kecil tentang pengalaman mereka terkait interaksi dengan binatang dan tumbuhan. Hmm. Terus ada lagi kah teori belajar lain? Itu aja, Bu. Cuma 2 Pak. Makin banyak makin bagus loh Pak. Kalau teori kognitif, Bapak kan banyak tuh belajar teori-teori belajarnya. Ada lagi teori kognitif. Terus teori apa lagi? kognitif, Bu, Habis itu? itu merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman, yaitu pikir, Kenapa itu kira-kira cocok sebagai dasar Bapak mengembangkan modulnya? Bagian mana yang cocok? bagian di mana ada nantinya siswa di situ dikasih tugas untuk menemukan satu permasalahan untuk Baik, kalau gitu Pak. Ya. Nah, Bapak pernah mendengar istilah TPACK Pak? Benar, Bu. Apa tuh Pak? Teknologikal, pedagogik,
Konten. konteks knowledge. Nah, apa maksudnya, Pak? Itu pembelajaran yang berbasis menggunakan teknologi. Nah, terus kira-kira di modul ajar yang Bapak kembangkan nih dalam pembelajarannya ada nggak memuat TPACK ini? Ada, Bu. Nah, bagian mana, Pak? Menggunakan bagian sumber atau referensi, Bu. Referensi? Nah, oke Pak. Jadi saya sarankan nanti di RPP Bapak, di modul ajar Bapak ini untuk ke depan ya. Ya, Bu. Untuk ujian UKIN, PPL, nanti di RPP atau modul ajarnya itu perlu Bapak cantumkan bagian mana yang memuat TPACK-nya. Dalam kurung ini, langkah tertentu dalam kurung ini adalah bagian dari TPACK gitu. Jadi penglihat, penilai itu bisa langsung mengenal, oh ini adalah bagiannya. Lalu Pak, Bapak coba ceritakan Bapak membuat TP itu gimana prosesnya Pak? TP. Kalau itu yang pembelajaran itu berawal dari dasarnya dari capaian pembelajaran, kemudian baru ke alur tujuan pembelajaran. Ya. Udah dipanggil sama bapaknya, Bu. CP siapa yang buat Pak? Belum dipanggil. CP itu Silakan. CP itu dari apa, Bu? Dari pemerintah, Bu. Oh ya, oke dari pemerintah ya. Berarti TP yang Bapak buat ya, yang diturunkan berdasarkan CP yang ada. CP Nah, yang dalam sebuah modul ajar, apa-apa saja yang wajib ada di dalamnya Pak, komponen-komponennya? dalam modul ajar itu. Ya. Ya. Break on. Dalam modul ajar itu ada ATP, Ini kelasnya, Bu. Ya, join di kelasnya. Kelasnya di mana? Bu. Mm-mm. Dalam modul ajar itu ada materinya, Bu. Dalam modul ajar itu ada materi. Terus apa lagi Pak? Recording stopped. Apalagi Pak selain materi? Pasti ada TP kan, tujuan pembelajaran. Ada TP tujuan pembelajaran, Terus apa lagi dalamnya? ada KTP, Bu. Terus Ada hmm, dalam modul ajar Bapak itu apa-apa aja komponennya yang ada? ATP, Terus apa lagi? Bapak sedang megang modul nggak? enggak, Bu. Kenapa nggak di print Pak? Kan mau ujian ini, harusnya kan ada di tangan Bapak modulnya. Jadi Bapak bisa lihat dalam sebuah modul itu ada TP, ada profil pelajar Pancasilanya, PPRA-nya, ada materinya, ada model pembelajarannya, ada langkah-langkah pembelajarannya, sampai ada asesmennya kan, lampirannya, ada LKPD, ada tes-tes yang digunakan, kan gitu Pak. Iya, iya. Nah, baik, asesmen yang Bapak gunakan penilaian apa-apa saja Pak? Asesmen formatif dan sumatif. Bisa Bapak jelaskan? Kalau asesmen sumatif itu dalam proses pembelajaran dilakukan. Sedangkan asesmen
sumatif itu di akhir pembelajaran. Instrumennya apa Pak bentuknya, tekniknya? Apakah tes atau pakai observasi atau ujian praktek atau bagaimana? Tes tertulis, tes lisan Tes tertulis itu untuk yang mana Pak? untuk apa Bu, untuk tes sumatif, tes formatif sumatif tuh. Sedangkan untuk tes sumatif itu tertulis. Sumatif tertulis. Kalau formatif? Formatif itu lisan. Lisan. Nah, itu Pak perlu Bapak lampirkan ya untuk mendatang. Jadi jangan hanya RPP sederhana saja Pak. Tidak disarankan karena tidak tergambar aspek penilaian kalau Bapak menggunakan RPP sederhana. Kalau RPP lengkap itu kan modul lengkap itu lengkap Pak. Ada LKPD-nya, terus asesmennya, asesmen formatifnya lengkap, sumatifnya juga lengkap. Jadi ini mohon Bapak cermati lagi untuk ke depan ya, ketika PPL, ketika ujian UKIN, jangan sampai tidak ada. Oke, baik. Saya lanjutkan Pak Jubardi. Ya Bu. Bapak proyek P5 atau PP dan PPRA itu sudah jalan belum di sekolah, Pak? Sekolahnya menggunakan kurikulum Merdeka? Belum Bu, tapi apa namanya, siap pelatihan, tetapi masih gamang dalam melaksanakan. Iya, 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 baik. Nah, apa yang Bapak pahami tentang proyek P5 PPRA, Pak? Kalau kepanjangannya Bu, Ya. kepanjangannya P5 itu adalah proyek penguatan profil Proyek profil. profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa proyeknya? Proyeknya itu seperti contohnya dimensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bu, berakhlak mulia. Oke, itu dimensi profil pelajar Pancasilanya. Ya. Kalau proyeknya kira-kira kayak apa, Pak, gambarannya? Nah, baik. Kalau memang belum, berarti nih Pak, mohon dicermati lagi, dibaca lagi nanti ya Pak Jubardi. Ini Pak Jubardi kepala sekolah nih. Ya. Terus kepala madrasah sekaligus yang sudah lulus PPG nanti akan jadi tempat corong orang bertanya kan? Nah, orang tuh bertanya ke Pak Jubardi nanti kalau mau belajar tentang IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Bapak lah yang akan dicari orang. Jadi mohon ini dicermati lagi, dipelajari lagi, Pak. Iya, Bu. Nah, silakan Bapak buka Al-Qur'annya. Itu aja. Baik, silakan buka Al-Qur'an. Sudah belum? Surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir, Pak. 3 terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Pak. Sekarang selanjutnya silakan Bapak buka, ambil satu kertas sama pena. Coba Bapak tuliskan surah An-Nas, Pak. Surat apa, Bu? Surah An-Nas. Anas. Mm-mm. Bapak, recording in progress. Semuanya, Bu. Iya, Pak. Recording stopped. Sudah, Pak? Belum lagi, Bu.
Dah Pak, yuk. Baik Pak, silakan. Oke, terima kasih banyak Bapak Jubardi. Saya rasa cukup sampai di sini kita ujian komprenya. Mudah-mudahan masukan-masukan saya tadi Bapak catat ya untuk perbaikan ke depan ya Pak Jubardi ya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Pak. Sukses selalu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil kawan kita satu lagi Pak. Siapa yang terakhir Pak? Bu Yanti, Bu. Ah iya Pak. Tolong dihubungi Bu Yanti ya Pak. Silakan Bapak klik leave. Leave untuk tinggalkan ruangan. Ah, ini ya. Yang di bawah warna merah itu Pak. Merah apa biru ya? Leave itu Pak. Keluar langsung bisa, Bu. Iya bisa. Bapak keluar klik itu langsung keluar tuh. Jeda apa mati apa. Mhm.